على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وما من ذرة إلا وهي الشيء والشيء مسبح فالأصل في الأشياء الطهارة حتى ما تعتبره أنت من النجاسات. وما من ذرة maka tidak ada pun molekul sebiji sawi benda yang paling kecil. Wama min dzarratin maka tidak ada pun molekul sebiji sawi yang paling kecil illa wahia kecuali dan ada pun dzarratin syai'un itu maksud dari kata syai'un. Dalam ayat yang sudah lewat wa im min syai'in illa yusabbihu bihamdi. Jadi fama min dzarratin maka tidak ada pun molekul sebiji sawi makhluk yang paling kecil di dalam alam semesta ini illa wahya kecuali ada pun dzarratin syai'un itu namanya syai'un. Syai'un kan wa im min syai'in illa yusabbihu bihamdi. Tidak ada sesuatu kecuali sesuatu itu pasti bertasbih kepada Allah. Berarti dzarrah semuanya bertasbih kepada Allah. Lah wa syai' wa damun syai' dari kata wa min syai'in musabbihun itu bertasbih kepada Allah. Wa syai' wa damun syai' dzarrah itu adalah syai'. Wa syai' wa damun syai' sesuatu musabbihun itu bertasbih kepada Allah, mengucapkan subhanallah wa bihamdi. Fal aslu maka adapun keasalan fil asya' di dalam sesuatu at-taharatu itu suci. Sesuatu itu asalnya suci. Kalau najis itu aridi baru datang. Najis itu aridi baru datang. Aslinya suci. Jadi fal aslu maka adapun asalnya fil asya' di dalam sesuatu at-taharatu itu suci. Hatta ma sehingga sesuatu tak tabiru yang kau anggap kepada ma'anta itu kau minan najasati dari najis-najis. Sesuatu yang engkau anggap najis itu juga aslinya suci. Aslinya suci. Hatta ma sehingga benda-benda tak tabiru yang kau menganggap kepada ma'anta yaitu kamu menganggap minan najasati dari beberapa najis kal bauli seperti kencing masalan umpamanya wa adapun baul fi dzati dalam zatnya bol tahirun itu suci. Kamu kalau sholat kan perut kamu kan penuh kencing, sah enggak? Sah. Misalnya keluar dari kamu baru dihukumi najis. Darah kan najis. Nah, badan kamu penuh darah kan? Kalau sudah dipotong keluar lah itu baru najis. Nah. Kalau boleh seperti air kencing masalan umpamanya, gua adapun baul fi dzatihi dalam zatnya baul tahirun itu suci. Wa dalilu adapun dalil anna husunya baul wa huwa adapun baul bidakhili jasadika itu ada di dalam jasadmu. La yaqulu itu tidak ada yang mengucapkan ahadun seorang anhu tentang baul yang di dalam dirimu. Anna maksudnya baul kencingnya dalam dirimu najis itu najis enggak ada. Tai di dalam perut kita najis enggak. Kalau keluar dari kita baru dikatakan najis. Kencing masih dalam perut kita enggak najis enggak apa. Kalau enggak najis kapan sholatnya kita sah? Kita bawa tai bawa uyuh. Ya kan? Memang aslinya suci. Adapun keluar dari ente dihukumi najis itu sekedar ujian dari Allah. Ente taat enggak? Kemudian kamu cuci akhirnya kamu dapat pahala. Untuk itu aja. Sebenarnya enggak najis. Jadi dihukumi najis itu sekedar ujian supaya kamu taat enggak dalam mencuci kencing, mencuci tai itu.
Wa dalil pun dalil annahu sunnya baul kencing. Wa huwa adapun baul bidakhili jasadika itu ada di dalam jasadmu. La yaqulu itu tidak ada orang yang mengatakan ahadullah seseorang anhu tentang baul mengatakan annahu bosnya baul najisun tu najis. Tai yang ada di dalam perutmu, kencing yang ada dalam perutmu, mana orang mengatakan najis? Enggak ada yang mengatakan. Orang mengatakan najis, sholatnya enggak sah dong. Oh, kamu bawa kencing, bawa tai. Lah, fa idza kharaja, maka bila keluar ialah baul minka dari engkau. Huwa adapun baul, huwa itu baul nafsu ya kencing tadi yang di dalam badanmu. Nakulu baru kami mengucapkan binajasatihi dengan najisnya baul. Hanya keluar dari kita kencing tai baru kita hukumi najis. Wa idza kharaja maka bila telah keluar ialah baul kencing mingka dari kamu. Huwa adapun baul, huwa itu baul tadi. Artinya air kencing yang keluar itu air kencing yang di dalam diri kamu yang dulunya dihukumi suci itu. Hanya keluar, nakulu maka kami mengatakan binajasatihi dengan najisnya baul. Waktu tai dan kencing di perut kita mengatakan najis enggak najis. Kalau najis sholatnya enggak sah nanti. Nah, barang keluar brol baru ini najis. Itu juga najisnya juga sifatnya ujian. Supaya kita mau mensucikan atau enggak. Kalau mensucikan berarti kita taat kepada Allah dan dapat pahala. Qala berkata samahatul Imam Salimam Salahuddin radhiyallahu anhu. Al-imdad adapun bantuan daripada Allah. Jadi kan Allah Ta'ala memberikan ni'matul ijad wa ni'matul imdad. Allah memberikan nikmat sesuatu yang dulunya tidak ada menjadi ada. Itu namanya ni'matul ijad. Tidak akan mampu itu makhluk kalau tidak ada ni'matul imdad. Maka dibantu oleh Allah Ta'ala kuat. Selama ada kuat, sehat, ada tempat, ada ruang. Itu namanya nikmatul imdad. Kalau diwujudkan Allah wujudkan manusia di dunia, gak ada nikmatul imdad, mati ke manusia. Gak ada guna. Jadi nikmatul ijad itu bersamaan dengan nikmatul imdad. Dua-duanya. Jadi gak cukup makhluk diwujudkan oleh Allah di dunia. Begitu saja gak cukup. Gak mampu. Baru nikmatul ijad terus disusul oleh Allah dengan nikmatul imdad. Kita bisa tahan hidup. Berarti ada tanah yang kita injak, kita sehat, ada air yang kita minum, ada makan kita makan. Apanya itu udaranya cukup kita dihirup. Tidak ada peperangan, tidak ada senjata yang kena kita. Itu namanya nikmatul imdad. Jadi ada dua nikmat yang Allah berikan kepada makhluk. Satu nikmatul ijad, yang kedua nikmatul imdad. Nah, nikmatul imdad itu setiap molekul yang kecil sampai molekul yang besar itu membutuhkan nikmatul imdad semua. Supaya bisa tahan hidup di dunia. Al-imdad itu pun bantuan Allah. Yang dikatakan nikmatul imdad sesudahnya nikmatul ijad. Yakunu itu berada ialah imdad likulli dzarratin pada setiap molekul biji sawi atom fil kauni di dalam alam semesta ba'da ijadiha sesudahnya mewujudkan dzarrah ba'da ijadiha sudah mewujudkan dzarrah bil asma. Imdadnya dengan apa? Bil asma dengan nama-namanya Allah was sifat dan sifat-sifatnya Allah. Asma dengan nama-namanya Allah, sifat dan sifat-sifatnya Allah. Pemathalan
maka umpamanya Al-Ismul Quddus, nama Al-Ismul Quddus, Allah yang Maha Suci. Quddus itu lebih tinggi daripada subuh. Allah Al-Musabbah, Allah yang disucikan, musabbah, disucikan dari setiap hal-hal yang tidak layak kepada Allah. Kalau Quddus, Allah disucikan dari hal-hal yang suci, tapi suci menurut makhluk. Jadi Allah disucikan dari hal-hal yang suci, tapi suci menurut makhluk. Karena suci menurut makhluk bagi Allah masih kotor. Kudus itu suci sesuai kesucian Allah. Sebenarnya akal kita nggak sampai ke situ. Nggak bisa sampai ke situ akal kita itu. Kesucian Allah yang suci apa? Tahu kita kan, kita mensucikan Allah sesuci-sucinya. Allah tidak punya anak, Allah tidak punya istri, Allah tidak punya kekotoran, Allah tidak punya kelemahan. Ini dalam lingkaran musabbah namanya. Baru lingkaran musabbah. Kudus itu di atas musabbah. Makanya subuhun kudusun, bukan kudusun subuh. Subuhun kudusun Rabbuna wa Rabbul malaikati war ruh. Masalan umpamanya Al-Ismul Quddus, adapun nama Allah Al-Quddus yang sangat suci. Yudfa yang disandarkan ialah Quddus ala kulli dzarratin, atas setiap atom, setiap molekul fil kauni, di dalam alam semesta. Toharatan, keadaan berupa suci. Di seluruh dzarrah, seluruh biji atom, seluruh molekul, biji sawi, seluruh yang kecil sampai besar, itu adalah terkena kudusnya Allah, terkena sifat kudusnya Allah. Ya suci semua, suci semua. Masalah umpamanya Al-Ismul Quddus, nama Quddus, Allah yang sangat suci. Yudfa disandarkan ala kulli dzarratin, atas setiap biji sawi molekul fil kaun. Toharatun ialah naibul fa'il. Toharatun ialah kesucian. Toharatun ialah yudfa, toharatun ialah kesucian. Hatta laukana, sehingga andikan berada, ada syai'u ialah ini sesuatu, misalkan tai, najisan, itu najis. Min wijhati nadharil fikhi, dari pandangan fikih. Kencing, tai, utah-utahan dalam pandangan fikih kan najis itu. Kan najisnya kan aridi itu, baru datang, tidak asli. Wahadhi taharah, maka ada bunyi sifat kesucian yang bertumpah dari sifat kudusnya Allah, bertumpah kepada seluruh dzarrah fil kaun, maka dzarrah semua jadi taharah semua. Wahadhi taharah, maka ada bunyi ini sifat kesucian lil asya, kepada sesuatu-sesuatu yang ada di alam semesta ini. Hiya taharatun, itu sifat suci, dzatiyatun yang asli. Dzatiyatun asli suci. Asli suci. Lah, wan najasatul fiqhiyah, adapun najis menurut fikih, kencing kata fikih keluar dari badan kita dihukumi najis. Tai keluar dari badan kita dihukumi najis. Darah keluar dari badan kita dihukumi najis. Wan najasatul fikih, adapun najis bangsa fikih, hiya najasatun, itu najis maknawiyatun yang bangsa maknawi, tidak hakiki. Hukmiyatun yang bangsa hukum, maknawiyah. Dohirnya ya suci, secara hukumnya bukan asli najis, bukan hukumnya najis, maknawinya najis, dohirnya nggak najis, nggak. Jadi fattaharah, maka ada pun sifat kesucian, ya al-aslu, itu asal. Wan najasatu, ada pun sifat kenajisan, ya al-irdu, itu adalah baru datang.
tidak asli. Wa taharatu adapun sifat kesucian hiya al-aslu itu asal. Wan najasatu bersifat kenajasan hiya al-irdu itu baru datang. Al-fudalat adapun barang-barang lebihan, itu barang yang bukan termasuk badan. Kalau tulang, usus, daging itu bukan fudalat. Fudalat itu tai, kencing. Tahan itu fudalat, barang lebihan, bukan asli manusia kan. Yang asli manusia kan kulit, daging, tulang, darah, itu bukan fudalat. Fudalat itu kencing, tai, belek mata, wadah apa badan kita keluar yang hitam-hitam, itu namanya fudalat, bukan asli. Asli manusia itu sudah tambahan namanya. Al-fudalat adapun beberapa barang-barang lebihan yang bukan asli manusia fi batnil insan di dalam perut manusia, hiya tahiratun itu suci, tai, kencing semua suci. Fa idza akhraja maka bila telah mengeluarkan seseorang kepada fudalat baru kulna maka kami mengatakan anha tentang fudalat annaha sunnya fudalat najisatun itu najis. Nah, maksudnya Sayyidina Salahuddin itu menindaklanjuti di kefahaman-kefahaman yang ada telah umat, yang ada dalam umat. Ibaratnya baru 90%. Jadi 10% si Salahuddin itu meneruskan. Nah, sehingga akhirnya kita selalu mudah bersyukur kepada Allah. Oh alhamdulillah. Ya bersyukur kepada Allah SWT. Syukur. Kalau menangkan hukum yang buktinya yang gawat-gawat, ini najis, ini bahaya. Nah ini apa artinya ayat wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin? Apa itu kalau begitu? Bahaya. Ini najis, bahaya. Namanya agama yang penuh dengan nadhir, penuh dengan ancaman. Kan tidak nadhir doang, kan basyiron wa nadhiro. Kan ada basyir. Wa basyiril ladzina amanu bi anna lahum jannatun tajri. Berikan kabar gembira. Orang beriman jannatun. Itu nadhir terus, diancam. Diintimidasi Allah, kita akan tunduk tapi terpaksa nanti. Ini diterangkan yang dalam jenis wa basyiri. Sehingga kita sehingga kita itu ikhlas. Jadi mengabdi kepada Allah itu dengan seikhlas mungkin. Legowo. Ya. Tidak karena diancam. Faidah akhraja maka bila telah mengeluarkan oleh seseorang dari perutnya kepada fudalat kulna maka kami menghukumi anha tentang fudalat annasnya fudalat najisatun itu najis. Wahia adapun fudalat hiya fudalat yang kita hukumi suci waktu dalam perut kita keluar fudalat itu juga bukan fudalat yang lain menjadi dihukumi kita najis. Dan barangnya satu. Iya. Fudalat yang kita hukumi najis, fudalat yang dalam perut yang kita hukumi suci. Bukan fudalat yang
dalam kita hukumi suci, fudulat yang keluar itu fudulat yang lain, bukan, ya fudulat itu yang di dalam itu. Wahia adapun fudulat, yaitu fudulat. Wakada dan begitu juga fudulat dihukumi najis, adamu adapun darah, wal qayhu dan nanah, wasodidu dan nanah yang sangat. Ada nanah yang encer, ada nanah yang kental. Al-qayh itu nanah yang encer, wasodid dan nanah yang kental. Apabila nanah telah lama di badan kita itu jadi dulunya qayh, nanah yang encer, lama-lama menjadi nanah yang kental namanya sodid. La fahadhihi adapun ini fudalat adam qayh sodid najasatub tidak najasatub tilain, itu najis ujian, bukan najasatun hakikiyah, bukan najis ibtila, najis ujian. Kita mau nyuci enggak? Kalau nyuci berarti kita dapat pahala. Kalau tidak nyuci kita dosa, itu doa. Bukan najasatun hakikiyatun, tapi najasatub ibtila. Karena tai, darah tadi kan termasuk syai'. Syai' itu kan sudah ba'imin syai'in illa misabbihu bihamdi. Kalau najis ngapain bertasbih kepada Allah? Oh, enggak. Najis itu najasatub tila, bukan najasatun hakikiyatun, bukan. Najasatub tila, najis ujian. Supaya kita mau basuh enggak? Kalau enggak basuh kita dosa. Kalau basuh kita dapat pahala. Itu namanya bukan najasatun hakikiyatun, bukan najasatub tilain. Jadi fahadhihi ini fudalat ad-dam al-qayh was-sadid najasatub tilain, itu najis ujian. Bukan najasatun hakikiyatun, bukan. Tapi najasatub tilain, yakni berkehendak ialah Allah, annallahu ta'ala sunnya Allah ta'ala yabtali, itu berkehendak ya, itu menguji, mencoba ialah Allah. Nah kepada kami anutiu, atau apakah taat ialah kami, am na'si atau kami maksiat. Kalau kita pakaian penuh tai enggak dicuci, salat, oh maksiat itu. Kalau cuci, oh berarti taat. Hanya itu saja. Untuk melahirkan maksiat apa taat? Memang manusia kan diciptakan orang untuk itu. Taat apakah maksiat? Yani berkehendak ialah Allah, annallahu ta'ala, maksudnya Allah ta'ala yabtali, itu berkehendak, itu menguji. Yabtali, menguji ialah Allah na kepada kami, anutiu, apakah kami taat kepada Allah, am na'si, atau kami maksiat. Amma hiya adapun fudalat ad-dam al-qayh was-sadid fi haqiqatiha, di dalam hakikatnya al-fudalat dam qayh sadid fatahiratun, itu suci, wa yatatahharah, dengan sangatnya suci. Ini kan namanya ilmu baru, kefahaman yang baru. Kita kan seolah-olah najis kita takut, gitu kan. Ini perlu diteruskan pemikiran ini. Enggak, itu najasatun tila, bukan najasatun hakikiyah, bukan. Karena tadi fudalat dam qayh sadid itu termasuk dari kata syai'. Kan wa min syai'in illa yusabbihu bihamdi. Masa najis mentasbih kepada Allah? Ini kan ilmu baru. Juga kita alhamdulillah, maha agung rahmat Allah, maha besar nikmat Allah. Ini dulu ya.